sebentar. Oke, sedikit mengulang, kita membahas tentang searching dan hashing ya. Searching merupakan proses mencari informasi, lalu biasanya kita menggunakan sequential search ya, suatu metode pencarian yang urut dari awal sampai akhir ya. Itu secara natural biasanya kita begitu. Kalau kita bingung mencari, yang paling gampang ya nyarinya secara urut gitu ya. Dari awal sampai akhir. Lalu ketika mencari satu persatu ketemu ya berarti stop gitu. Biasanya begitu ya. Nah, di dalam sequential search maupun searching yang lain itu biasanya menggunakan kata kunci ya, kata kunci pencarian. Tidak harus dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk angka dan lain-lain ya. Pokoknya harus menggunakan searching key, suatu nilai tertentu yang dipakai untuk mencari gitu. Nah, key biasanya merupakan data unik atau informasi unik yang dipakai untuk membedakan satu data dengan data lainnya ya. Jadi kalau Anda mencari biasanya sesuatu yang mudah dicari. Jadi jangan mencari misalnya berdasarkan sesuatu yang sangat umum. Misalnya mencari berdasarkan jenis kelamin. Ya, misalnya cari yang laki-laki, oh ya banyak sih gitu kan. Cari yang perempuan ya pasti banyak sekali. Cari yang warnanya merah, oh itu banyak sekali gitu ya. Cari yang namanya Anton itu juga banyak sekali gitu. Biasanya nyari berdasarkan misalnya kode buku, nyari berdasarkan nomor induk mahasiswa misalnya, berdasarkan sesuatu yang unik. Jadi cepat nyarinya. Karena pada prinsipnya kalau sesuatu unik itu tidak mungkin kembar ya. Jadi ketemunya akan jauh lebih mudah dan cepat gitu. Pasti ketemunya jelas gitu ya. Tidak banyak ya. Kita ketika mencari dengan search engine itu kita kan juga paling nggak suka kalau datanya itu sangat banyak ya kan. Kalau kita datanya banyak kan pasti kesulitan nyarinya itu jadi lama ya karena wah ternyata bukan ini lalu nyari yang lain. Lalu kemudian compound key ini adalah suatu gabungan key, gabungan kata kunci ya, terdiri dari beberapa komponen data. Misalnya kalau kalian mencari di eh, apa namanya di suatu search engine atau mungkin di suatu sistem tertentu, misalnya Anda mencari berdasarkan judul buku dan pengarangnya, gitu ya. Kata kunci judul buku dan pengarangnya, atau mencari berdasarkan penerbit dan pengarangnya, gitu. Karena Anda nggak ingat judulnya apa, gitu. Jadi penerbitnya tahu, tapi pengarangnya juga tahu, tapi tahunya lupa, gitu ya. Judulnya juga lupa. Nah, Anda mungkin menggunakan kata yang penting itu terfilter gitu ya, terfilter dan ini biasanya menggunakan compound key gitu. Lumayan daripada sesuatu yang sangat tidak umum. Sesuatu yang sangat umum itu akan lebih lama ya, lebih banyak datanya. Tapi kalau compound key kan berarti lebih dari satu, misalnya 2 atau 3 kata kunci sehingga jauh lebih mempersempit pencarian gitu. Oke, terus kategori sequence search ini ya biasanya itu adalah metode searching, itu ada linear searching, binary searching, dan interpolation searching ya. Nah, yang kita bahas hanya 2 karena yang interpolasi sudah dibahas di Alpro, ini juga sebenarnya sudah dibahas tapi sedikit mengulang ya. Linear search itu berarti menelusuri deretan data untuk mencari informasi yang diinginkan secara urut ya. Nah, sedangkan binary search ini pencariannya menggunakan pembagian ya, pembagian data. Jadi datanya yang banyak itu tidak dicari secara sekuensial tapi dicari berdasarkan bagian-bagian. Syarat binary search adalah pencariannya datanya itu harus sudah diurutkan terlebih dahulu. Kalau belum urut nggak bisa ya. Jadi binary search itu harus dalam kondisi datanya sudah urut. Sedangkan linear search atau sequential search itu tidak harus urut gitu. Jadi nyarinya bisa sembarangan istilahnya yang penting dari depan sampai belakang gitu ya. Nah, interpolasi yang sudah dibahas di Alpro ini lebih kepada metode estimasi atau perkiraan ya. Tidak akan dibahas lagi. Jadi contohnya yang tadi saya sebutkan yaitu misalnya pada buku telepon datanya sudah urut tapi indeksnya belum kelihatan. Jadi Anda mungkin bisa menggunakan kira-kira saya coba buka di tengah-tengah gitu ya. Oh, dibuka di tengah-tengah kan lumayan ya mempercepat pencarian daripada kita bukanya dari awal. Sudah tahu misalnya kita nyari dengan kata depannya M gitu kan. Berarti kalau M itu ya masih di tengah-tengah gitu ya, bukan di depan gitu. Nggak mungkin di belakang dan di depan. Kalau misalnya Anda nyari berdasarkan huruf Y gitu ya, mungkin ya di belakang gitu. Jadi ngapain Anda buka dari depan? Itu kalau kondisi interpolasi gitu. Tapi kalau binary search tidak seperti itu. Berarti kan apa namanya interpolasi dan binary search itu dalam kondisi sudah urut ya, dalam kondisi sudah urut.
Tapi kalau binary search itu tidak berdasarkan kira-kira ya, tidak berdasarkan kira-kira, tidak berdasarkan estimasi, tapi berdasarkan eh, apa namanya pembagian tertentu. Jadi datanya dibagi dua ya, karena binary ya. Jadi pembagian dipotong-potong dibagi dua. Harapannya adalah kita mencari data separuh saja. Jadi separuh bagian saja. Jadi mempercepat pencarian. Syaratnya harus terurut. Nah, ini yang linear search, solusi pencarian yang paling sederhana, melakukan penelusuran data dari satu persatu dari awal sampai akhir gitu ya. Pada Python itu bisa dilakukan dengan lebih cepat lagi karena bisa menggunakan operator in ya. Jadi ada keyword yaitu in, operator in yang dipakai untuk mencari suatu kata kunci tertentu di dalam sebuah array atau list ya. Sehingga lebih cepat gitu. Tapi kalau di bahasa pemrograman lain, misalnya di C misalnya, itu tidak ada operator in. Jadi tidak semua bahasa pemrograman memiliki operator in. Di Pascal misalnya, ini ada juga operator in ya. Di Pascal ini ada juga operator in, tapi in-nya itu dipakai di himpunan. Ya, jadi beda ya. Kalau ini Pascal. Nah, sedangkan kalau in-nya di Python itu di list atau array gitu ya. Jadi ini berbeda. Sama-sama ada operator in tapi beda konsepnya. In yang di Pascal itu di himpunan. Jadi tipe datanya itu berupa himpunan ya, berupa set ya, berupa set himpunan. Nah, kalau yang di bahasa C tidak ada, jadi harus dibandingkan satu persatu dan pembandingannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya contoh, membandingkan data integer, cara membandingkannya beda dengan membandingkan data berupa karakter, membandingkan data berupa boolean, membandingkan data berupa integer misalnya atau float itu berbeda-beda ya. Jadi di bahasa pemrograman berbeda-beda. Nah, terus kemudian ini contohnya yang di Python ya, mekanisme yang terjadi pada operasi atau operator ini itu kita cuma mencari penelusurannya dengan menggunakan sekuensial. Datanya misalnya kita cari 31, maka dicek satu persatu, tidak harus urut datanya, tapi mencarinya satu persatu dibandingkan dengan nilai-nilainya yang ada. Nanti kalau ketemu ya berarti stop gitu. Nah, stopnya ini bisa macam-macam. Stopnya itu bisa ditampilkan dalam bentuk print, ya, ditampilkan langsung, ketemu begitu, atau ditampilkan datanya, atau ditampilkan indeksnya. Misalnya indeksnya berarti ada di posisi ke indeks kelima ya. Datanya 31 tapi indeksnya indeks kelima, gitu ya. Atau ditampilkan dalam bentuk return ya, misalnya dikembalikan angkanya gitu atau true false gitu ya. Itu bermacam-macam. Jadi kembaliannya itu macam-macam gitu ya, bisa print, bisa true false, bisa indeksnya, bisa cuma ketemu tidak dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana jika ada data yang sama? Ya tergantung fungsinya atau tergantung kemampuan dari programnya. Kalau memang bisa untuk menghandle data sama, berarti dia tidak mencari hanya di satu kali saja ya. Jadi misalnya 31 ada di sini, nanti di sini ada 31 lagi, berarti dia harus mencari lagi gitu ya sampai semua data habis. Berarti sampai N gitu ya. Kalau datanya ada 100 ya sampai 100. Karena mencarinya tidak cuma satu kali tapi bisa berkali-kali karena ada kemungkinan data 31 itu bisa ada beberapa kali gitu. Nah, jadi parah-parahnya separah mungkin itu adalah mencarinya sampai habis gitu. Itu kalau harus semuanya dicari. Tapi kalau asal ketemu pertama itu lebih cepat ya karena cuma ketemu sekali udah langsung stop gitu. Namun misalnya tidak ada, ya misalnya datanya tidak ada, ya tetap parah. Artinya adalah dia mencari sampai N gitu. Sehingga pencarian paling lama atau worst case-nya adalah N gitu ya. Bisa dibilang pencarian sekuensial ini worst case-nya adalah N kali. Dia akan mencari sebanyak N kali. N-nya makin banyak berarti makin lama begitu. Oke, implementasi sederhana dalam pencarian linear search atau sequential search itu adalah dengan menggunakan if ya, perbandingannya dengan menggunakan if saja. Dicari untuk semua data sampai dengan N ya. Lalu kemudian jika sama dengan target gitu ya, sama dengan yang dicari, maka return true. Nah, return true ini artinya apa? Return true ini berarti dia akan langsung meninggalkan fungsinya ya. Dia akan langsung naik gitu. Jadi tidak mencari lagi gitu ya. Tidak mencari lagi. Jadi ketika Anda melakukan return, suatu fungsi itu melakukan return, itu dia langsung naik ke atas. Dia langsung keluar dari fungsi itu gitu ya.
return itu langsung keluar. Jadi tidak akan mencari data berikutnya lagi. Nah, bersyukurlah kalau datanya di depan-depan ya. Berarti langsung baru 2 kali udah ketemu, langsung aja return true gitu. Nah, di sini tidak ada else ya, tidak ada else. Mengapa? Karena dia akan nyari sampai habis kalau memang nggak ada ya. Berarti kalau sampai n dicari nggak ada, berarti tidak akan pernah menghasilkan return true. Kalau tidak pernah menghasilkan return true, maka stop ya. Stop dari for-nya ini, keluar dari for-nya lalu ke bawah. Nah, ke bawah ini berarti return false. Artinya adalah kalau nggak ketemu maka dia return false gitu. Ya. Tapi kalau ketemu dia akan langsung di sini return true, berarti tidak akan pernah menuju ke return false gitu. Walaupun secara fungsi atau secara programnya dituliskan ada dua-duanya. Nah, pertanyaannya adalah berapa time complexity atau worst case-nya? Berapa waktu terburuknya gitu algoritma di atas. Jelas ya. Berarti kalau misalnya suatu data sejumlah 100, maka dia akan mencari maksimal 100 kali. Karena data itu bisa jadi tidak ada gitu kan. Berarti time complexity-nya adalah kalau secara algoritma analisis algoritma itu berarti big O-nya adalah n, ya kan? Pasti kan udah jelas karena itu maksimalnya adalah sampai n kali. Dia nelusur terus-menerus. Gitu. Oke, mudah ya sampai di sini ya karena sudah pernah. Lalu kemudian pada dasarnya kita bisa mempercepat. Kita bisa mempercepat proses pencarian. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara datanya diurutkan dulu. Ya. Nah ini ya, jadi datanya bisa kita mempercepat pengurutan, mempercepat pencarian dengan cara mengurutkan terlebih dahulu datanya. Jadi kalau datanya sudah jelas sudah diurutin, gitu ya, sudah pasti diurutin, dan kemudian Anda mencari cuma satu nilai saja, nilainya itu asal ketemu ya, asal ketemu, itu berarti pencarian jauh lebih cepat, begitu. Mengapa? Karena kita bisa menghentikan proses setelah ketemu. Kita yakin, misalnya ketemu angka 8 ya, gitu kan ya, ketemu angka 8, maka ya sudah, dia tidak perlu mencari yang lain gitu kan, tidak perlu mencari yang lain karena sudah terurut gitu. Tidak mungkin pencariannya itu dilanjutkan ya. Contohnya misalnya di dalam data ini ya, ini tidak ada angka 8, tidak ada angka 8, sama sekali tidak ada angka 8. Tapi karena datanya sudah terurut gitu ya, datanya sudah terurut, maka ketika mencari angka 8, kan angka 8 itu kan harusnya antara 5 sampai 10 kan. Ya, di sini kan kira-kira ya. Nah, Anda nyari satu per satu, 2, 4, 5, bukan ya. Terus 10. Loh, kok ternyata sudah 10? Karena ini sudah dipastikan terurut, maka tidak mungkin ada angka 8. Karena sudah dipastikan terurut. Dan ternyata 10 itu sudah lebih besar daripada 8. Maka tidak akan mungkin ada. Jadi angka 8 itu bisa dibilang tidak mungkin ada. Gitu. Kan lebih cepat ya daripada kita pakai sekuensial biasa, harus nyari sampai akhir. Gitu. Oke? Paham sampai di sini? Jadi kalau Anda mengurutkan terlebih dahulu datanya, maka bisa jadi lebih cepat. Namun proses mengurutkan sendiri juga lama ya kan? Proses mengurutkan sendiri juga lama gitu. Dia juga membutuhkan pertukaran data yang cukup lama. Nah, sehingga prosesnya jadi 2 kali kerja. Kalau memang datanya belum terurut, itu jauh lebih lama karena harus mengurutkan dulu. Tapi prosesnya pencariannya jauh lebih cepat gitu ya, karena sudah jelas tidak mungkin datanya lebih besar dari 10. Tapi kalau ketemu juga mudah ya. Misalnya diurutkan ya. Misalnya diurutkan contohnya kayak gini nih. 2, 4, 5, 8, 8, 10, 13 gitu kan. Dan seterusnya. Nah kita nyari angka 8. Kalau mau 2 kali pun tetap cepat ya. 2 kali pun tetap cepat. Karena apa? Pasti 8-nya itu pasti berikutnya gitu. Kalau sudah 10 ya udah berarti nggak ada lagi gitu. Pasti di sini semualah ngumpul gitu kan. Itu karena datanya sudah terurut. Jadi proses linear search bisa dipercepat dengan cara ketika datanya sudah terurut. Gitu ya, dipercepat dengan ketika datanya sudah terurut. Oke. Nah, terus kemudian time complexity-nya berapa gitu ya? Time complexity-nya berapa? Programnya masih tetap sama ya. Masih tetap sama ya. Jadi ini sama aja, cuma sudah terurut datanya loh ya. Deret datanya ini sudah terurut gitu. Jadi dalam kondisi sudah terurut. Nah, terus Anda masih nyari berdasar sampai dengan N kan? Masih tetap nyari sampai dengan N. Jika datanya ketemu sama maka return true. Oke.
Selain itu, nah di sini bisa ada selain itu ya. Selain itu jika deret yang ke lebih besar dari item, artinya kalau datanya misalnya tadi 10 lebih besar dari 8, ya kan? Maka sudah tidak akan mungkin ketemu. Return false-nya ini dilaksanakan kalau benar-benar tidak ada satupun yang memenuhi syarat gitu ya. Baru terakhir return false. Tapi kalau di sini di tengah-tengah itu sudah lebih besar nilainya, maka sudah langsung return false. Jadi jauh lebih cepat. Tapi syaratnya harus diurutkan dulu gitu ya. Nah, kalau di sini time complexity-nya berapa? Saya mau tanya, coba ada yang bisa saya tanyain? Susiana, Sunjaya, Ya, Pak. ya berapa time complexity-nya? ON. ON tetap ya. Kenapa? Oh, soalnya perulangannya cuma sekali. Jawabannya bukan gitu ya. Karena perulangannya sama sekali. Betul ON. Betul ON ya. Karena memang dia nyarinya itu kan satu persatu gitu ya. Tapi bukan karena perulangannya satu kali. Jadi kalau Anda berpikirnya terlalu simpel gitu ya, tetap harus dilihat berapa kali kemungkinan besar itu maksimal dilakukan programnya ya. Di sini itu kan perulangan satu kali, tapi bisa jadi dia berhenti di tengah-tengah. Namun karena ini modelnya sekuensial ya, sekuensial, itu kan ada kemungkinan nggak ketemu kan. Memang nggak ada datanya. Memang nggak ada. Jadi kalau nggak ada berarti gimana? Ya berarti dia akan menelusur sampai habis gitu. Berarti maksimalnya time complexity-nya itu maksimal adalah sampai habis itu. Lah habisnya berapa? Ya habisnya sampai n gitu ya. Bukan karena perulangannya satu kali gitu ya. Bukan karena perulangannya satu kali gitu ya. Tapi berdasarkan sampai batas maksimal dia itu mencari sampai berapa kali gitu ya. Nah, jadi misalnya datanya nggak ada ya, datanya nggak ada kan berarti dia tetap nyari sampai n kan. Nah itu berarti batasnya adalah on gitu. Oke, jadi tetap on ya. Dah. Oke, terus kemudian binary search. Sudah. Nah, binary search ini merupakan modifikasi dari teknik linear search ya. Teknik linear search ini kan urut aja. Nah, tapi ternyata kan lama. Nah, maka kita akan mengurutkan data ya, mengurutkan data terlebih dahulu, lalu kemudian pencariannya dimulai dari tengah data. Jadi pencariannya itu selalu dimulai dari tengah data. Nah, taunya tengah gimana? Taunya tengah berarti kita harus membagi dua data ini ya. Jadi kalau indeksnya mulai dari 0 terus sampai dengan ini kan datanya 11 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Datanya 11. Tapi indeksnya 0 sampai 10, ya kan? Berarti kalau mau tahu tengahnya ya berarti 10 kurangi 0 bagi 10 kurangi 0 bagi 2 sama dengan 5 ya. Jadi data kelima ini adalah data tengahnya. Gitu. Jadi data paling belakang dikurangi paling depan dibagi 2. Ya, itu adalah tengahnya. Nah, kalau datanya genap gimana? Misalnya ada 9/2 gitu ya. 9/2 gimana? Ya 9/2 berarti kan 4,5 kan ya. 4,5 itu berarti dibulatkan ke bawah ya. Floor ya. Jadi dapatnya adalah 4. Jadi indeksnya adalah 4. Gitu. Dibulatkannya ke bawah. Oke, nah pencarian dari tengah itu digunakan untuk apa? Nah, pencarian dari tengah ini, misalnya kita mau mencari data 10 ya, ini pencariannya data 10 ya, mencari data 10 gitu kan. Nah, kita mau mencari data angka 10. 10 itu ada ya, ini jelas ada. Tapi karena binary search maka pencariannya dimulai dari tengah. Ya, pencariannya dimulai dari tengah. Terus kemudian pencarian dari tengah ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membandingkan satu persatu datanya. Jadi yang mau kita cari 10, 10 itu dibandingkan dengan data tengah ya. 10 kurang dari 18 ya, ya kan? Ya. Maka Anda mencarinya adalah cuma di bagian kirinya. Ya, cuma di bagian kirinya ini. Oke. Jadi pencariannya adalah di bagian kiri dari nilai tengah. Ngapain kita nyari di bagian kanan? Karena tidak akan mungkin gitu ya, tidak akan mungkin karena diurutin. Oke. Setelah itu karena kita sudah tahu tengahnya, berarti kan ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya. 4 dikurangi 0 sama dengan 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kan berarti 0, 1, 2. Nah, kita bagi lagi 2. Berarti 4 kurangi 0 bagi 2 sama dengan 2. Nah, indeks kedua ini dipakai sebagai nilai tengahnya lagi. Oke, sudah. Terus kemudian kita masih mencari 10.
Dicek apakah 5 kurang dari 10? Ya. Ya, karena 5 kurang dari 10 maka abaikan yang kurang dari 5 ini dicuekin. Ya, ini dicuekin lagi yang ini ya. Nah, berarti kita sekarang membatasi cuma di area sini aja. Hasilnya kayak gini ya. Oke, di area sini aja. Sudah. Terus kemudian di area sini ya itu mulai dari 2 sampai dengan 4 ya. Sorry. 2 sampai dengan 4 nih di sini. 2 sampai 4 maka kita bagi 2 lagi. Berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2 bagi 2 ya. 1 ya. Ya kan? 4 dikurangi 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke. Nah, ini berarti indeks ke 0, 1, 2 ya. Ini 2 ya. Berarti 2 dikurangi 0, salah ini. 2 dikurangi 0, 2 dikurangi 0, dibagi 2 sama dengan 1. Oke, indeks ke 1. Gitu ya. Nah, berarti dia ada di sini lagi. Nah, kalau ternyata sama indeks tengahnya, sama dengan yang dicari, maka ketemu. Nah, misalnya sudah tidak bisa dibagi tengahnya lagi, berarti sudah terakhir dan ternyata tidak ada, ya tidak sama dengan yang dicari, berarti habis kan? Berarti sudah tidak bisa dibagi lagi, maka stop pencariannya. Gitu ya, pencariannya akan dihentikan. Oke, ini adalah implementasi binary search, nanti akan dibahas di praktikum ya. Yang pasti pembagiannya adalah dengan membagi 2 bagian. Nah, artinya sekarang pertanyaannya adalah berapa kok time complexity-nya? Ya, time complexity-nya berapa? Kalau kalian cuma berdasarkan perulangannya 1 kali gitu ya, maka berarti n kali gitu kan? Berarti n. Nah, ini salah ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi bukan berdasarkan karena perulangannya 1 kali maka n gitu, bukan. Kalau perulangannya 2 kali maka n kuadrat, bukan ya. Tapi berdasarkan berapa maksimalnya pencarian itu. Ini contohnya. Iterasi 1 paling banyak ketika kita mencari gitu ya, kita akan selalu membagi elemen adalah n/2 ya. n/2. Iterasi kedua berarti paling banyak n/2 dibagi 2 lagi. Ya sama dengan n/4 gitu ya. Lalu kemudian iterasi ketiga paling banyak adalah n/8. Ya kan? Ya, jadi ternyata kalau dirumuskan secara matematis maka hasilnya K-nya, time complexity K-nya adalah log 2 dari N. Sama dengan biasanya orang akan menuliskan log 2-nya itu nggak ditulis, maka log N. Sehingga O log N. Ya, kenapa bisa begitu? Karena log 2 dari 8 adalah 3 ya. Ini contohnya ya, log 2 dari 8 adalah 3. 2 pangkat berapa sama dengan 8. 2 pangkat berapa sama dengan 8. 2 pangkat 3. Berarti log 2 dari 8 adalah 3. Gitu. Jadi paling banyak maksimal, ya paling banyak maksimal ketika datanya itu adalah datanya itu sebanyak berapa ini? 1 kan 2 pangkat ya, 2 pangkat ya. Jadi 2, 4, terus kemudian 8, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 gitu ya. Dan seterusnya, 32 dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi patokan gitu ya. Kalau datanya itu antara 8 sampai 16 gitu ya, berarti kita misalnya datanya 10 ya, datanya 10 berarti dia akan menjadi paling banyak adalah 3 kali gitu ya. Karena ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi kalau datanya sebanyak 10, itu biasanya yang paling dekat adalah ke kiri. Jadi paling banyak dia akan membagi sebanyak 3 kali. Kalau datanya jumlahnya lebih dari 16, maka paling banyak adalah 4 kali pembagian gitu. Jadi dia akan mengulangnya itu sebanyak pembagiannya itu, dividing-nya. Ya. Nah itu akan menjadi semakin mempercepat pencarian, akan semakin mempercepat pencarian. Nah, ini nanti binary search dari Alpro juga sudah dibahas, kemudian sekarang juga sudah dibahas, maka bisa bisa diperdalam lagi nanti pada saat praktikum. Jadi yang pasti binary search tidak menggunakan ON ya, tapi O log N. O log N itu artinya jauh lebih cepat daripada ON. Ya.
Oke, sebelum bentar saya nyalakan lampu ya karena gelap. Oke, lalu kemudian karena materi bagian pertama sudah dijelaskan, yaitu tentang searching, maka berikutnya adalah tentang hashing, ya, tentang hashing. Nah, hashing ini sebenarnya merupakan cara untuk mempercepat pencarian, ya, cara untuk mempercepat pencarian dan bagaimana menyimpan data di dalam memori. Oke, jadi hashing ini merupakan salah satu teknik untuk mempercepat pencarian data dan menyimpan atau meletakkan datanya di dalam memori. Nah, sehingga kita membahas dulu dari sisi pengorganisasian data pada memori ya, pertama kali. Nah, bagaimana sih data disimpan di dalam memori ya? Ada beberapa cara. Yang pertama sekuensial. Sekuensial berarti record atau data itu disimpan ke dalam file atau memori ya. Ini bisa memori, bisa file berdasarkan kedatangannya. Jadi penyimpanan data itu secara sekuensial berdasarkan kedatangannya berarti dimasukkan secara urut gitu ya. Dari alamat terkecil sampai dengan alamat paling besar. Itu sekuensial. Kalau menggunakan cara sekuensial berarti cara pencariannya ketika mau diambil lagi, ketika mau dibaca kembali datanya, itu juga harus secara pencariannya juga harus dilakukan secara sekuensial. Artinya ini tuh persis seperti linear search biasa. Datanya datang, masuk. Datanya datang, masuk. Datanya datang, masuk. Z, A lagi, mungkin B lagi, gitu ya. Mungkin Z lagi, gitu ya. Jadi ini indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu. Jadi kalau Anda mau mencari C bagaimana? Ya harus ditelusur satu persatu. Itu adalah secara sekuensial. Yang kedua adalah secara langsung. Ya, secara langsung berarti record disimpan secara langsung sama persis dengan data aslinya. Ini hanya bisa dipakai untuk menyimpan data-data yang menggunakan indeks berupa angka ya. Ini misalnya Anda mau menyimpan data NIM ya. Mau menyimpan data NIM dengan 8 digit gitu ya. Maka 711 berapa? 7119 71191010 misalnya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini langsung ditaruh di tempat atau alamat memori yang persis sama dengan NIM itu. Cepat nyarinya, ya cepat nyarinya, tapi boros sekali tempatnya. Bisa dibilang tempatnya itu sangat besar ya. Karena datanya makin besar, makin banyak digitnya, berarti tempat penyimpanannya juga harus besar sekali. Padahal mungkin datanya itu hanya 3 misalnya, ya kan? Misalnya yang disimpan hanya 71191011, 71191012, dan cuma 3 ini. Ya, cuma 3. Tapi menyediakan datanya itu harus dari 00000 sebanyak 8 digit sampai dengan 99999 sebanyak 8 digit. Padahal dipakainya cuma 3. Karena posisinya harus sesuai, harus tepat ya, harus di situ gitu kan, di posisi yang sama gitu. Sehingga apa? Boros, sangat boros ya, bisa dibilang sangat boros di dalam memorinya gitu. Tapi gampang nyarinya. Kalau Anda nyari ya udah langsung di alamat ini, udah ketemu pasti gitu. Istilahnya mappingnya one to one ya, mappingnya itu pemetaannya one to one. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan sequential berindex ya. Sequential berindex berarti record-nya disimpan secara berurutan, tapi ada indeksnya. Ya, ada indeksnya. Nah, kalau dengan menggunakan indeks ini biasanya akan lebih cepat juga pencariannya karena harus dicari di indeksnya, bukan dicari di datanya gitu ya. Biasanya indeksnya itu sudah diurutkan ya. Biasanya indeksnya sudah diurutkan jadi pencariannya jauh lebih cepat. Datanya boleh tidak terurut tapi indeksnya sudah diurutkan gitu. Jadi berdasarkan indeks. Namun kelemahannya dengan menggunakan sequential berindex berarti datanya itu harus memaintain 2 bagian ya, memaintain 2 bagian yaitu bagian data yang tidak terurut dan bagian indeks yang terurut gitu. Kalau Anda pindah-pindah, Anda bawa-bawa gitu ya, kemana-mana, maka harus sepasang, harus indeksnya dibawa sama datanya, nggak boleh cuma salah satu saja karena nggak akan bisa gitu ya. Nah ini sequential berindex biasanya ditempatkan pada basis data ya, pada database atau basis data.
Nah, hashing merupakan teknik untuk mempercepat pencarian yang ada di dalam memori tadi, gitu ya. Anda bisa membayangkan, Anda bisa pakai sekuensial, bisa pakai langsung, atau bisa pakai sekuensial berindeks, gitu. Nah, hashing ini merupakan salah satu cara untuk menyimpan dan mempercepat untuk mencari kembali. Nah, hashing itu menentukan tempat penyimpanan datanya, dalam hal ini adalah indeksnya. Jadi ini akan cocok dipakai di dalam sekuensial berindeks. Ya, sangat cocok dipakai di dalam sekuensial berindeks. Jadi yang di hashing itu adalah indeksnya, bukan datanya. Datanya bisa ditempatkan dimanapun, begitu ya, atau bisa bareng dengan indeksnya, bisa ya, atau ditempatkan di tempat berbeda bisa, tapi untuk nyarinya dengan menggunakan hashing. Tempat indeksnya yang dicari gitu ya, indeksnya. Nah, merupakan proses hashing ini merupakan proses untuk memetakan key kunci pada kumpulan indeks sehingga dapat dilakukan secara akses langsung gitu ya. Nah, bagaimana cara memetakannya? Tadi di sebelumnya ini ada cara pemetaan langsung. Pemetaan langsung itu artinya tadi kalau NIM segini gitu ya, ditempatkan di posisi yang sama persis dengan angkanya ini gitu ya, itu langsung ya. Tapi kalau hashing tidak langsung ya, kalau hashing tidak langsung. Harus membutuhkan suatu formula atau rumus ditambah dengan hash table, tempat untuk menyimpan key dan indeksnya secara berpasangan gitu ya. Jadi nanti di dalam hash table ada data dan indeksnya. Lalu kemudian karena hashing ini menggunakan fungsi matematika, maka biasanya akan ada fungsi untuk mengkonversi, untuk mengubah indeks yang dimasukkan, ya, key yang dimasukkan untuk menjadi nilai hash-nya. Anda mungkin pernah dengar algoritma hashing yang terkenal misalnya adalah MD5 atau MD5 ya, SHA-1, SHA-2, SHA-128, SHA-256 dan sebagainya yang biasanya ada di misalnya untuk menyimpan data-data ya tertentu ya di dalam web misalnya atau di handphone dan sebagainya itu biasanya menggunakan teknik hashing supaya tidak kelihatan atau tidak ketahuan dan bisa dicari dengan lebih cepat. Ya. Password misalnya untuk bisa untuk bisa disembunyikan informasinya itu bisa juga di hashing ya. Nah, hashing itu berupa function matematika. Jadi ada suatu rumus, ada suatu formula yang mengkonversi nilai aslinya menjadi nilai hash-nya gitu ya. Nilai aslinya dikonversi dengan hitung-hitungan matematika tadi itu akan dikonversi menjadi nilai hash-nya. Oke, ini ilustrasinya ya. Misalnya suatu fungsi dia mau mencari ya datanya adalah suatu indeks ya, suatu key 6675238 misalnya gitu ya. Dia mau nyari gitu ya, mau nyari di dalam tabelnya, di dalam tabel hash index ini mau dicari ada di mana posisinya gitu ya, mau di search kan. Kalau pencariannya secara sekuensial, dia itu kan berarti harus urut ditelusur satu persatu kan, itu lambat. Lalu kalau pakai binary search berarti dibagi-bagi dua. Nah, sekarang kalau pakai fungsi hash ini beda. Kalau fungsi hash berarti key ini ya, key ini akan dimasukkan ke dalam fungsi hash, dan ternyata misalnya fungsi ini tuh menghasilkan nilai 17. Jadi dipetakan angka yang besar ini dipetakan dengan suatu fungsi hash menjadi suatu angka baru 17. Nah, kalau sudah ketemu angka barunya, maka angka 17 ini dipakai sebagai indeks di tabelnya. Jadi nanti bisa dicari, oh ternyata 17 itu merupakan data yang dicari gitu ya. Oh ternyata yang dicari ini ada di posisi 17 gitu ya, ada di posisi 17. Berarti bisa langsung ketemu kan? Mirip seperti array ya, mirip seperti array atau list, kita itu bisa langsung mencari di posisi yang diinginkan. Misalnya posisi yang mau diakses adalah indeks ke-10 gitu. Kita bisa langsung akses ke indeks ke-10-nya itu. Kalau di list kan bisa gitu ya, kita panggil misalnya contohnya data yang ke-10 gitu. Kan bisa kita ambil langsung datanya berupa 1000 misalnya. Oh iya, bisa langsung dapat gitu. Nah, tidak semua struktur data itu
nilainya bisa kita akses langsung gitu ya. Contohnya link list kan nggak bisa. Link list tidak bisa kita akses langsung. Nah, kita bisa menggunakan fungsi hash. Fungsi hash ini berarti memetakan suatu key, suatu nilai, suatu keyword pencarian dengan suatu fungsi hash tertentu, kita nggak tahu apa ya fungsi hashnya, nanti menghasilkan suatu angka hasil hash, di mana angka hasil hash itu dipakai untuk memetakan bahwa posisi 17 itu angkanya adalah datanya ini gitu. Berarti langsung kan, tidak perlu nyari loh. Anda bisa bayangin langsung. Jadi dengan memasukkan key kunci ini, dengan menggunakan suatu nilai hash, dapat angka 17 dan pasti ketemu gitu. Ya, one to one kan? Ini juga ya, ini ada permasalahan nih. Dengan suatu data key baru ya, 68744483 dimasukkan ke nilai hash ternyata nilainya 17 juga. Nah, ini masalah kan? Nah, di dalam fungsi hash ini ada kemungkinan masalah, yaitu kita tidak bisa selama-lamanya menghasilkan suatu rumus hash, menghasilkan suatu nilai hash yang selalu berbeda untuk setiap data. Ya, jadi kalau ada data dimasukin ke fungsi hash itu harus selalu berbeda. Nah, itu sulit. Ada kemungkinan data tertentu akan nilainya sama hash-nya. Contohnya misalnya ini ya, ini contoh saja. Saya tidak ini rumusnya kayak apa nggak tahu ya. Ini contoh ilustrasi ya untuk mengilustrasikan. Ternyata angka ini dan angka ini menghasilkan nilai hash yang sama. Loh, kalau nilai hash-nya sama gimana? Berarti kan double ya, tabrakan ya, bisa dibilang itu tabrakan. Yang disimpan tuh yang mana? Yang ini atau yang ini gitu kan? Berarti karena ini dua-duanya sama, berarti kan nilai data yang ada di sini tuh apa? Yang mana? Apakah yang pertama atau yang kedua? Nah, biasanya itu berdasarkan dulu-duluan. Jadi kalau yang masuk pertama adalah yang warna hitam ini ya, maka ini menyimpan angka yang warna hitam gitu ya. Nah, sedangkan yang warna merah ini berarti nyari di sini loh, ketemunya 17 tapi datanya bukan dirinya gitu ya, bukan dirinya. Loh, ini yang dinamakan dengan collision atau tabrakan. Berarti suatu fungsi hash nilainya menghasilkan nilai yang sama persis sehingga disebut dengan tabrakan. Nah, kalau tabrakan bagaimana? Nanti akan ada algoritma untuk resolusi. Resolusi itu artinya cara mengatasinya bagaimana gitu ya. Mengatasinya macam-macam, ada linear probing, ada quadratic probing ya, ada spirit chaining, ada double hashing dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti akan dibahas di berikutnya. Yang penting paham dulu tentang ilustrasi hashing. Ada pertanyaan tentang ini? Ilustrasi hashing. Ini baru gambaran ya, baru gambaran. Jadi ada kemungkinan ya. Kalau hashing itu yang biasanya buat acuan hashing itu bisa apa aja ya, Pak? Maksudnya datanya? Iya, yang bisa dibuat. Yang disimpan, yang diindeks ya. Iya, bisa apa aja. String juga bisa gitu. String juga bisa, angka pasti bisa, float ya juga bisa gitu ya. Cuma nanti kalau di dalam kenyataan menyimpannya, memori itu kan nggak bisa koma-koma ya. Jadi kalau misalnya datanya, misalnya indeksnya itu menghasilkan nilai float gitu ya, biasanya itu nanti akan di floor atau di round gitu ya, dinaikkan atau diturunkan, dipotong koma-komanya gitu ya. Nah, ini sangat tergantung pada jumlah datanya ya, jumlah posisi tempat untuk menyimpan gitu ya. Jadi misalnya tempatnya itu cuma 10 gitu. Berarti kan secara intuisi kan, kalau tempatnya cuma 10 berarti sebenarnya maksimal itu 10 data yang boleh masuk gitu kan. Lah kalau ada 12 data gimana? Ya kemungkinan akan penuh. Nah, ya kan? Kalau penuh terus gimana? Nah, ini sebenarnya menjadi masalah sebenarnya. Nah, tapi dibayangkan juga bahwa kalau Anda punya data 10 tempat ya, 10 tempat, Anda harus bisa menghasilkan suatu fungsi hash yang bisa memetakan dengan baik begitu kan? Jangan sampai ketika dihitung dengan fungsi hash terus masuknya di tempat itu saja. Misalnya dimasukkan di indeks 2 terus. Datanya apapun dihitung dengan fungsi hash, masuknya di indeks 2 lagi. Masuknya di indeks 2 lagi, masuknya di indeks 2 lagi. Nah, berarti kan tabrakan terus gitu ya. Akan selalu tabrakan terus. Nah, itu jelek fungsi hash-nya. Harusnya fungsi hash-nya itu bisa unik begitu ya, bisa dibilang itu unik dan tersebar di 10 tempat yang Anda punya gitu. Nah, kalau lebih dari 10 data yang mau masuk, nah ini masalah berikutnya karena memang tempatnya nggak cukup kan. Nah, itu beda ya, beda dengan
masalah hashing tadi karena memang tempatnya nggak cukup gitu. Tapi jangan sampai Anda membuat fungsi hash ya atau fungsi hash kita itu jangan sampai selalu sama hasilnya, nilainya selalu sama. Lah kalau nilainya selalu sama berarti kan posisinya itu terus. Datanya apapun beda-beda posisinya di situ terus. Nah, itu berarti collision terus, datanya akan tabrakan terus. Nah, itu kurang baik dari sisi fungsi hash-nya. Oke, saya lanjutkan dulu. Oh, oke Pak, makasih Pak. Ya. Tapi datanya boleh apapun, string bisa, integer bisa, float bisa, tapi Anda harus perhatikan bahwa indeks di dalam hash itu tabelnya itu hanya bisa integer ya. Ya kan, indeks itu kan hanya bisa integer. Memori itu kan RAM itu kan hanya bisa integer. Oke, next. Oke Pak. Ya. Nah, hash table adalah bisa dibayangkan sebagai sebuah dictionary yang menyimpan mapping key pada index array. Jadi dia itu berupa mapping key pada index array. Datanya tidak di situ ya, tidak harus di situ ya. Datanya bisa di tempat lain gitu ya. Seperti sequential berindex tadi. Jadi bisa dibayangkan begini, kalau sequential berindex saya gambarin. Sequential berindex itu begini. Ini datanya. Ini data. Ini indeksnya. Indeksnya urut. Tapi datanya itu bisa di tempat yang berbeda-beda ya. Ini datanya. Nah, misalnya indeks 1 tuh ini, indeks 4 tuh ini, indeks 6 tuh ini, misalnya gitu. Jadi nyarinya cepat, di sini tuh diusahakan cepat, nyarinya di indeksnya ini ya, di dictionary-nya ini cepat. Nah, di datanya bebas gitu. Jadi begitu Anda ketemu satu, oh ini maksudnya pasangannya ini datanya 100 loh gitu. Gitu ya. Ini kalau datanya 4, ini berarti pasangannya 300 loh, ini data aslinya. Kan tujuan Anda untuk retrieve ya. Tujuan Anda untuk retrieve atau ngambil datanya. Oke, jadi bila key dimappingkan pada index array dan ternyata sama, ya misalnya Anda mau memasukkan data baru lagi nih, misalnya mau memasukkan data 1000. Mau memasukkan data 1000 dengan suatu indeks X ya, dimasukkan dengan fungsi hash. Ya, tertentu, kok nilainya 1 juga? Nah, repot kan? Nilai X ini dimappingkan ke dalam fungsi hash, nilainya 1 juga. Wah, berarti kan sudah ada isinya nih 100. Ya nggak? Sudah ada isinya nih 100. Nah, berarti tabrakan atau collision gitu. Kalau di dalam sistem operasi itu sebenarnya juga ada ya. Di dalam sistem operasi itu misalnya pada saat kita mau mencari free frame pada virtual memory ya. Itu juga mengalami masalah nih kalau ternyata data yang diambil itu ternyata tidak ada lalu kemudian harus mencari menempatkan di posisi tertentu tapi penuh ya. Itu juga mirip ya. Kalau di sini lebih ke tabrakannya, bukan pada pengambilan datanya tapi bahwa fungsi hash yang di-generate ternyata sama nilainya gitu. Ya, fungsi hash itu menghasilkan nilai yang sama. Lah kalau nilainya sama berarti kan tabrakan posisinya di tempat yang sama gitu. Nah, untuk mencari mengatasi collision ada beberapa cara, ada linear probing, quadratic probing, double hashing, spiral chaining ya. Nanti akan dibahas di berikutnya. Hashing yang sempurna diharapkan dapat mencegah terjadinya collision. Namun biasanya akan memakan waktu yang lama karena ngitungnya itu kompleks begitu ya. Bisa jadi berkali-kali. Contohnya ini double hashing nih. Double hashing berarti nyarinya itu ngitungnya 2 kali untuk bisa menghasilkan nilai hashing terakhir itu berasal dari hashing 1, hashing 2. Mungkin digabungkan atau dijumlahkan atau diapa. Jadi bisa dibilang bisa jadi memakan waktu yang lama. Gitu ya. Nah, ini contoh terdapat deretan data. Nah, di sini datanya ini kebetulan datanya sekaligus dengan data ini juga sekaligus sebagai key ya. Data ini sekaligus sebagai key, dua-duanya. Jadi key itu sebagai data sekaligus ya. Jadi ini benar-benar sekaligus. Rumusnya ini sederhana sekali. Rumus yang paling sederhana adalah hash key sama dengan key modulus M. Modulus M ini adalah modulus ukuran tabelnya, ukuran tempat penyimpanannya. Ini contohnya ukuran tempat penyimpanannya adalah 0 sampai 12, artinya ada 13 tempat. Nah, contoh ngitungnya gimana? Kalau ada 765 ya, mau di hashing berarti 765 modulus 13. Berapa? Sebentar. Saya pinjam kalkulator. Bentar ya.
Saya sharing. Ini tadi yang nyari. Oke, sebentar saya sharing screen dulu ya. Comment prompt ya. Nah, ini misalnya berapa tadi? 765 ya. 765 modulus 13. 11 gitu ya. Jadi kalau 763 atau 765? Sebentar. 765. 765 ternyata 13. Ternyata 11 ya. Berarti akan menempati posisi 11. Misalnya yang lain adalah 431, berarti 431 modulus 13. 2 ya. 96 modulus, enggak usah semua ya, 13. Misalnya 5. Oke, 3 dulu lah, 3 data dulu. Oke, sudah saya stop sharing. Saya akan 11, 2, dan 5 ya. 11, 2, dan 5. Saya akan sharing berikutnya. Slideshow-nya. Oke, ini. Jadi di sini 765 itu ternyata 11. Oke, berarti 765 ditempatkan di indeks 11. Lalu kemudian H431 itu ternyata 2. Sudah ditempatkan di sini. H96 itu ternyata 5. 142, 579. Sorry, 142 itu ada di 12. 579 ternyata ada di 7 gitu ya. Nah, ini masih ada lagi 226, 903, 388. Ini kebetulan tempatnya 13 tempat gitu ya, kotaknya 13, datanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Harusnya ada sisa ya, ada sisa sebanyak 4. Kalau fungsi hash-nya bagus, maka semuanya akan menempati posisi yang sesuai dan tidak tabrakan. Ya kan? Tidak tabrakan. Oke, kita lihat. Ini kebetulan tidak ada yang tabrakan sampai dengan 579 ya. Sampai dengan 579. Nah, sekarang ini tadi sudah ya. Yang tabrakan mana ada? Nah, 226, bentar ya, 226 dulu. 226 ini ternyata kalau di hashing menghasilkan nilai 5. Ya, dan akhirnya ternyata sudah ketempatan di 96 itu. Sudah ada tempat, sudah ada isinya tuh, 96. Nah, inilah yang namanya collision atau tabrakan. Oke. Paham dulu ya. Jadi Anda tadi bisa lihat di depan sini ya. Itu kan kebetulan bagus semua, tidak ada yang tabrakan. Tapi begitu 226 ini di modulus 13, ternyata hasilnya adalah 5. Berarti menempati di sini dan itu akan terjadi collision ya. Ini ya 226 ternyata di sini collision. Nah, bagaimana caranya yang mengatasi collision? Nah, ini akan kita bahas. Kita lanjutkan dulu slide-nya. Mengapa harus menggunakan hashing? Untuk meningkatkan pencarian, Anda sudah tahu bagaimana cara meningkatkan pencariannya? Coba lihat cara meningkatkan pencariannya. Kalau Anda mau mencari angka 765 bagaimana? Di mana tempatnya kan gitu ya dulu ya. 765 itu udah di posisi mana? Oke, caranya adalah Anda tidak perlu menelusur dari 0 sampai 11, tidak perlu. Ya, tidak perlu menelusur dari 0 sampai 11. Tapi Anda cukup dengan memasukkan 765 ke dalam fungsi hash-nya. Ya kan? Dan langsung dapat 11 ya, dapat 11. Dan begitu dapat 11 maka langsung ketemu. Berarti bisa dibilang hanya satu langkah saja. O1. Ya enggak? Dengan rumus ini maka 765 satu kali langsung ketemu. Jrek gitu. Ya kan? 765 modulus M langsung ketemu di indeks ke-11. Tidak perlu searching dari 0 sampai 11. Beda dengan linear search. Beda dengan binary search bahkan. Tapi rumusnya ini loh harus tahu gitu ya. Rumusnya ini harus tahu dan harus bagus rumusnya begitu. Tapi Anda bisa tahu mempercepat pencariannya gimana? Yaitu Anda mau mencari 765 dengan cepat Anda bisa ketemu, langsung ketemu saat itu juga cuma dalam waktu O1. Konstan. Ya kan? Konstan. Oke? Nah, sedangkan linear search dan binary search itu ternyata paling baik dicapai di binary search dengan O log n. Ya kan? Jadi hashing itu menggunakan pendekatan direct access yang memungkinkan time complexity-nya menjadi O1. Ya, konstan. O1 itu bukan satu kali loh ya, tapi konstan. Berapapun indeksnya gitu ya, dengan memasukkan binary search
dengan memasukkan ke hash function bisa langsung dapat nilainya. Oke, jadi cepat gitu kan, lebih cepat banget. Itu adalah O1. Dibandingkan dengan binary search dan comparison searching yang lain, termasuk interpolasi dan sebagainya, mungkin tetap akan lebih cepat dengan menggunakan hashing. Nah, tapi Anda belum memperhatikan kalau hashingnya itu tabrakan. Ya kan? Kalau hashingnya tabrakan, bagaimana kalau terjadi collision? Nah, di dalam hashing berarti terdapat beberapa keterangan sebagai berikut ya. H itu adalah fungsi hash. H key itu adalah home address dari key atau hasil konversi dari rumus hash menjadi suatu angka tertentu. Bila operasi diimplementasikan, terdapat beberapa operasi yang mungkin. Yang pertama insert. Insert itu berarti memasukkan data baru, yaitu yang dimasukkan adalah key. Key itu adalah kuncinya ya. Kunci yang dimasukkan ke fungsi hash dan datanya. Nah, terus kemudian Anda tinggal A, ini adalah misalnya array-nya ya. A yang ke berapa? Di posisi keberapa gitu kan? Berdasarkan hash key, berdasarkan hash key-nya, misalnya di posisi ke berapa tadi? 11, misalnya 765 yang mau dimasukkan datanya. Terus array-nya ini A, terus kemudian dihasilkan fungsi hash 11, maka A yang ke-11 diisi dengan data, diisi dengan 765. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya juga gampang. Find-nya adalah cuma berdasarkan key-nya. Berdasarkan 765, ya Anda cari, dirumuskan dengan fungsi hash, langsung dicari di indeks di 11. Langsung ketemu. Cepat banget, tidak perlu harus looping ya, tidak perlu harus looping. Nah, caranya untuk menghapus gimana? Cara untuk menghapus adalah di posisi tersebut itu di null atau di none ya. Nah, tidak semua bahasa pemrograman bisa ya, tidak semua bahasa pemrograman bisa seperti ini. Contohnya kalau pada C misalnya, bahasa C itu tidak bisa kita menghapus array, menghapus indeks array dan sebagainya, tidak bisa ya. Jadi bisa dibilang harus menggunakan cara yang lain kalau delete-nya. Terus kemudian hati-hati, fungsi ini maksudnya fungsi hash itu yang kita pakai, contohnya tadi modulus, itu tidak akan bekerja baik atau benar untuk semua kasus. Maksudnya adalah setiap kasus akan berbeda-beda fungsinya gitu ya. Fungsinya harusnya akan berbeda-beda. Nah, berarti di dalam file hashing kita akan membahas dua hal. Yang pertama, bagaimana cara kita melakukan fungsi hash. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi collision. Collision itu adalah ketika fungsi hash menghasilkan nilai yang sama dan menjadi tabrakan. Apa strateginya untuk mengatasi collision? Gitu ya. Oke. Terus untuk menghasilkan fungsi hash yang baik, kriterianya apa? Yang pertama adalah ngitungnya cepat. Jadi rumusnya itu harus dihitung dengan cara cepat. Jangan macam-macam sekali, misalnya integral dan sebagainya, banyak sekali langkahnya. Nah, itu pasti akan lama ya. Lalu kemudian hasil dari fungsi hash-nya akan menyebabkan key atau hasil dari hash itu menyebar rata. Jadi bisa dimasukkan di indeks yang rata. Jadi semuanya masuk gitu ya. Semuanya itu akan terisi gitu. Semuanya terisi. Datanya 8, tempatnya 13, dia akan menempati posisi yang semuanya terisi gitu. Tidak perlu nabrak, tidak perlu harus kejadian tabrakan terjadi. Collision jarang ya. Ya, collisionnya jarang. Kalau sudah penuh ya pasti collision, udah jelas karena penuh. Tapi kalau tidak penuh itu harusnya penyebar secara merata. Lalu kemudian harapannya membutuhkan tempat ya, indeksnya itu membutuhkan tempat yang tidak terlalu besar gitu ya. Jadi ini nilai fungsi hash yang baik atau bisa dibilang yang seharusnya, tapi sulit ya untuk mencapai itu. Bahkan ada istilah hash yang sempurna atau perfect hashing. Nah, ini adalah mampu melakukan pemetaan one to one. Jadi sudah pasti tidak akan mungkin tabrakan sama sekali. Gitu ya. Nah, ini susah sekali. Hanya mungkin kalau apa? Semua data itu sudah diketahui dari awal. Kalau semua datanya sudah diketahui, sudah di-list dari awal, tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang, kita bisa memastikan. Contoh, datanya 8. Oh ya sudah, kita pasti tempatkan tidak mungkin tempatnya itu kurang dari 8. Itu satu dulu gitu kan. Ini contohnya. Satu dulu. Terus Anda pelajari dulu kriteria datanya. Datanya itu seperti apa?
Nah, kita akan membuat rumus berdasarkan datanya supaya tidak ada tabrakan gitu kan. Nah, ini bisa terjadi kalau semua key sudah diketahui dari awal. Tapi kalau key-nya belum diketahui, contohnya kayak di sistem operasi, datanya dinamis sekali, wah ini tidak akan bisa dilakukan gitu ya. Fungsi hash itu pasti akan terjadi tabrakan. Oke. Nah, collision itu terjadi karena apa? Karena dia menghasilkan indeks yang sama. Contohnya 226 di hashing dengan modulus 5, modulus 13, ternyata hasilnya 5. Nah, ini ternyata di indeks kelima ini sudah ada 96. Maka collision terjadi. Ya kan? Nggak bisa masuk toh berarti. 226 itu tidak bisa ditempatkan di situ gitu. Nah, bagaimana caranya? Padahal dia butuh masuk. Maka harus ada resolve collision. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan probing. Probing itu adalah dia mencoba mencari, ngitung ulang ya, mencoba mencari, menghitung ulang tempatnya supaya bisa mendapatkan posisi yang kosong. Gitu ya. Jadi sama kayak kalian mungkin nonton bioskop, ini tidak berdasar, enggak tahu ya bagaimana kejadiannya, tapi ketika Anda datang di kursi itu, loh, udah ada isinya gitu ya. Bisa dibayangin gitu ya. Jadi Anda harusnya berada di posisi kursi G11 misalnya. Nah, Anda lagi nonton mau ke G11, loh, kok udah ada isinya? Ya kalau itu kenalan teman-teman kalian ya kan tinggal bilang, "Ya udah saya geser ya." gitu. Itu probing. Ya, probing itu kayak gitu ya. Ya udah kalau kamu mau duduk di situ ya udah saya geser satu, geser sebelahmu ya. Nah, gitu istilah. Walaupun nomor kursinya adalah saya G11, tapi kan teman-teman nih orang 5 ya, teman-teman orang 5 duduknya di sederetan. Kan begitu sederetan ya udah asal aja tek loh, saya G11. Sudah ada teman saya duduk situ, ya udahlah saya geser satu sebelahmu gitu kan. Beres. Kalau misalnya sampai sebelah temanmu tuh ternyata juga sudah ada temannya lagi, ya udah geser dua. Ya itu kan. Yang penting di posisi yang masih di yang kosong gitu kan. Nah, itu namanya probing ya. Nah, yang pertama adalah agar jarang terjadi collision kita bisa gunakan simple uniform hashing ya. Untuk dengan asumsi bahwa setiap key memiliki probabilitas yang sama untuk dipetakan pada table hash ya. Nah, bila asumsi tersebut terpenuhi, maka setiap key akan terdistribusi secara merata. Itu namanya simple uniform hashing. Harapannya begitu ya. Harapannya bisa memiliki probabilitas yang sama, kemungkinan yang sama, dipetakan ke dalam tabel hash dan terdistribusi dengan baik. Gitu. Itu pengennya. Jadi semuanya kebagian gitu ya. Tempatnya juga benar dan tidak tabrakan. Nah, fungsi hash kita bahas beberapa. Yang pertama adalah fungsi hash dengan operator modulus. Tadi sudah ya, modulus itu berarti sisa hasil bagi. Gitu. Nah, untuk map sebuah integer, untuk memappingkan sebuah integer atau memappingkan sebuah angka menjadi nilai 0 sampai dengan M-1. Itu modulus. Metode hash ini adalah metode hash yang paling populer karena sederhana. Jadi tinggal dimodulus saja. Ya, apabila lokasi memori berawalan pada 1 bukan 0, maka nilai hashing bisa dimodulus terus ditambah 1 supaya tidak menghasilkan nilai 0. Ya, jadi bisa pakai dua cara ya. Bisa pakai nilai hash yang pertama ini, fungsi hash pertama pakai K modulus M, jadi persis kayak tadi, key modulus M atau key modulus M ditambah 1. Karena ini indeksnya mulai dari 1, itu bukan mulai dari 0 maksudnya. Oke. Nah, itu adalah metode hash pertama yaitu modulus. Oke, terus kemudian bentar, saya ketutupan. Caranya nutup gimana? Ini judulnya apa ya? Nggak bisa. Ini judulnya apa toh? Sebentar. Oke. Bentar. Saya mau lihat judul. Oke, metode multiplication karena ketutupan. Sharing screen lagi sebentar.
Ini ya. Nah, yang kedua adalah function multiplication ya. Ini adalah untuk hash function dengan multiplication. Nah, ini juga sama, M adalah ukuran tabel hash, lalu kemudian rumusnya adalah M ya, ukurannya dikali dengan K dikali dengan A besar. A besar ini adalah bilangan antara 0 sampai dengan 1 atau dengan nilai golden ratio yaitu 0,8. Ini biasanya menggunakan rumus ini ya. Akar 5 min 1/2 yaitu 0,8. Nah, ini bisa pakai model begitu. Jadi pakai multiplication yaitu M ukuran tabel hash dikali K dikali A. Jadi misalnya K-nya 10, maka 10 dikalikan dengan 10 ya. Ini M-nya juga 10 ya. M-nya 10 berarti 10 dikali 10 dikali 0,8 modulus 10 sama dengan 0. Ini misalnya. Atau bisa pakai rumus yang kedua adalah M dikali dengan K dikali A dikurangi floor. Floor itu berarti dibulatkan ke bawah ya. K dikali A-nya tidak dibulatkan, terus dikurangi pembulatan ke bawah dari K dikali A, berarti selisih akan menjadi koma-koma ya. Akan menjadi koma-koma, lalu kemudian M dikalikan koma-koma itu, ya M dikalikan koma-koma itu, lalu kemudian dibulatkan ke bawah lagi. Nah, ini bisa pakai beberapa rumus. Tidak pakai modulus kalau ini, tidak perlu pakai modulus M. Ya. Oke, itu rumusnya beberapa namanya hash multiplication. Ini kita tinggal pakai aja ya. Tadi pertama modulus, yang kedua multiplication. Jadi tergantung rumusnya. Nah, terus kemudian juga terdapat jika pada kode ASCII. Sebentar, saya coba stop sharing dulu. Kok ketutupan terus ya? Tuh. Ini supaya bisa menutup gimana? Oke, saya lanjutkan. Pada string ya, biasanya kalau pada string kita akan menggunakan model penghitungan keseluruhan kode ASCII pada setiap karakter pada string. Ya, ini rumusnya. Jadi ketika ada sebuah string ya, misalnya ABC begitu ya, itu nanti dikonversi menjadi kode ASCII-nya, dikonversi menjadi kode ASCII-nya, lalu kemudian dijumlahkan. Ini contoh yang sederhana, misalnya mendapatkan nilai ASCII lalu dijumlahkan. Jadi 65 ya misalnya, ini harusnya A besar ya, saya salah. A besar, B besar, C besar. 65 ditambah 66 ditambah 67 ya sama dengan 198 modulus 10. Ya, misalnya hash table-nya 10. Maka hasilnya 8. Ini misalnya begitu. Ini hurufnya harusnya A besar. Sebentar saya kecilin dulu. Ya. A, B, C. Oke, lalu saya share lagi. Gini ya. Ini pakai hashing string. Jadi datanya berupa string ya. Datanya berupa string itu biasanya akan dikonversi menjadi ASCII dulu. Terus kemudian dijumlahkan ya, terus kemudian dimodulus. Ini contoh. Tadi kan ditanya ya, kalau datanya bukan integer gimana? Gitu. Kalau datanya berupa float itu pasti di floor ya, atau di round, dinaikkan atau diturunkan, dipotong komanya ya. Terus kalau berupa string itu bisa kita jumlahkan ASCII-nya, lalu kemudian dimodulus. Oke, terus tapi ternyata ada kesulitan, yaitu misalnya ada sebuah nama ya, Najwa Shihab, Jawa Sibah, Sabaj Nihaf, nah dan sebagainya ya. Itu ternyata hasilnya hash-nya sama. Ya pasti toh Anda pasti bisa bayangkan ya. Pasti kan? Karena itu kan hanya kode ASCII yang dijumlahkan.
Lah jelas-jelas itu kan seperti anagram ya. Anagram tahu ya. Anagram itu berarti diputar-putar tok ya stringnya atau karakternya gitu ya. Nah, jadi kalau dia cuma diputar-putar tok tapi berupa kode ASCII yang sama, kan tinggal dijumlah-jumlahin kan pasti hasilnya sama. Ya enggak? Nah, ini berarti tabrakan 3 kali nih kalau misalnya seperti itu. Pertama Najwa Shihab masuk gitu ya. Terus Jawa Sibah ini nggak bisa tabrak. Bajaj ya. Bajah Nihau, nah itu ya, itu juga nabrak gitu ya. Nah, berarti 2 kali tabrakannya, gitu. 3 atau 2 lah, ya kan? Berarti artinya ini jelek fungsi hashing-nya ya, karena cuma menjumlahkan aja. ASCII-nya kan sama. Tidak tergantung pada posisi karakternya gitu kan. Nah, ini kurang baik gitu. Nah, ini contoh fungsi hashing-nya perlu diubah, perlu diperbaiki gitu. Oke. Nah, ini misalnya cara yang lebih baik adalah dengan menggeser jumlah setiap karakter sehingga posisi karakter mempengaruhi nilai hash. Misalnya nilai pergeserannya adalah 31 atau 37. Nah, ini mengapa ini dari slide-nya Pak Dendi ya. Nah, ini mungkin ada di belakangnya atau menurut saya sih nggak harus 31 37 ya, bisa macam-macam ya. Nah, ini contohnya menggunakan pergeseran nilai 31 atau 37. Jadi tidak cuma diubah jadi karakter ASCII, tapi juga dikalikan dengan suatu nilai tertentu. Sum dikali 37 ini plus ORD char. ORD char ini berarti dari stringnya, dari hurufnya itu diubah jadi ASCII-nya. Lalu baru dimodulus hash table size-nya. Nah, ini juga salah, sebentar. Saya perbaiki dulu, bukan ABC tapi hurufnya A besar, B besar ya. Nah, ini. Jadi H ABC berarti Anda tinggal pertama 0 dikali 37 ditambah dengan 65 dan seterusnya, hasilnya adalah 0. Ini semoga hitungan saya benar ya. Nah, kalau nggak mau lebih jelas ya tinggal dijalankan aja fungsi ini. Dijalankan aja fungsi ini di Python, dah nanti ketemu. Oke, nah ini karena ada tambahan geseran tadi, maka biasanya itu tidak akan kembar, gitu ya, karena ada pengalinya, ada faktor yang lain, gitu ya. Tidak cuma dijumlah-jumlahkan aja. Jadi Anda harus membuat fungsi hash. Biasanya yang membuat fungsi hash siapa? Ya programmernya. Ya, jadi programmernya membuat fungsi hash yang bisa dibilang merata, di semua tempat, gitu ya. Sehingga semuanya akan kebagian dan tidak terjadi tabrakan sering-sering. Oke, nah bagaimana kalau misalnya benar-benar tabrakan? Ini kan susah ya untuk bisa menghindari tabrakan ya, kecuali semuanya udah diketahui dari awal. Nah, untuk menghindari collision atau mengatasi collision, maka terdapat 4 metode. Yang pertama linear probing, quadratic probing, double hashing, dan spirit chaining. Ya. Nah, ini linear probing. Linear probing itu berarti melakukan perhitungan kembali atau probing, mencoba kembali gitu ya, mengira-ira kembali untuk menemukan slot kosong pada hashing. Ya, jadi melakukan perhitungan ulang untuk menemukan slot kosong pada hashing. Proses probing dilakukan secara sekuensial dimulai dari posisi terjadinya collision. Jadi kalau misalnya 226 tadi itu di modulus M tadi adalah di modulus 13 ya, di modulus 13 itu ternyata hasilnya juga 5, berarti kan terjadi tabrakan ya. Terjadi tabrakan di sini posisinya jelas terjadi tabrakan nih. Masuk di tempat yang sama kan nggak boleh ya. Maka dilakukan linear probing. Linear probing yang paling mudah itu sebenarnya geser. Nah, bisa geser ke kiri atau geser ke kanan gitu aja. Contohnya kayak ilustrasi kursi di bioskop, ya kan? Teman Anda sudah duduk di situ. Maka ya tinggal geser sebelahnya. Kalau ternyata sebelahnya ada isinya juga gimana? Ya geser lagi sebelahnya, udah beres. Ya kan? Di mana ada tempat kosong, disitulah Anda duduk gitu kan. Tinggal geser. Tapi kan mulainya dari mana? Ya mulainya dari posisi di mana tempat terjadinya collision. Tempat terjadinya teman Anda duduk gitu kan. Oh, geser kiri atau geser kanan. Yang kosong lah. Oke, nah ini biasanya rumusnya adalah slot sama dengan hash key plus I modulus M. I adalah langkah probing. Biasanya dimulai dari 1 ya. Jadi kalau
Anda tinggal geser saja, geser 1 gitu. Misalnya tadi 5 ya, 5 ternyata sudah ada 96, ya tinggal geser. Nah, ternyata 6-nya ini kosong, ya udah masuk di 6. Taruh di sini. I-nya itu 1, berarti kan geser 1 gitu ya, istilahnya begitu. Oke, jadi Anda tinggal melakukan geser 1. Indeks ke-6 itu ternyata kosong, maka ya udah masuk situ aja. Nah, terus berikutnya misalnya bila bilangan 903 diinputkan, collision terjadi juga karena 903 dimasukkan ke fungsi hashing itu ternyata 6. Nah, 6 itu udah ditempati 226 gitu kan. Maka resolve dengan cara yang sama. Nah, ternyata pada saat geser ini ternyata di posisi yang sama, di posisi 7 ini sudah ada 579. Maka geser lagi 1 lagi. Pokoknya I-nya itu bertambah terus gitu ya. 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya. Sampai ketemu kosong. Nah, ini berarti linear probing ya. Makanya namanya linear. Maksudnya gerak secara linear gitu ya. Gerak kalau memang tidak kosong ya geser, tidak kosong ya geser gitu aja. Itu adalah linear probing. Ini baru inputnya loh, belum cara nyarinya dan belum cara delete-nya. Ya. Nah, ini kalau misal kejadiannya adalah sudah mencapai terakhir, posisi terakhir. Nih, misalnya 388 di hashing adalah 11. Nah, ini kan posisinya udah di sini. Oke, geser. Loh, geser ternyata 142. 142 ini kan udah ada isinya lagi. Maka gesernya adalah ke 0 lagi. Jadi jangan geser ke sini ya, ini nggak ada ya. Ini nggak ada tempat, ini jurang ya. Maka harus ke posisi ke selama masih ada. Jadi ini kayak deret kalian ya. Kalau kalian tuh di bioskop ini berarti kursinya tuh udah Anda booking segini nih. Gitu ya. Sudah Anda booking. Berarti kalau udah ada booking kan ini teman-teman kalian semua nih. Nah, udah Anda posisinya pengennya di sini. Oh, nggak bisa geser-geser gitu. Nah, berarti kalau di sini nggak ada ya bukan ke tempat kursi yang lain di tempat sana kan, tapi juga mulai lagi dari 0. Jadi harus muter ya, bisa dibilang muter lagi. Dan itu ternyata 0 kosong, ya udah masuk. Nah, itu adalah linear probing kalau sudah mentok. Terus kemudian proses searching-nya gimana? Sama, proses searching-nya mirip dengan cara mengkonversi hashing. Jadi persis sama. Misalnya 903 ini. 903 di hashing dulu. Ternyata 6. Ini searching loh ya. Ini searching loh. Ini searching. Nah, kalau 903 itu ternyata geser di posisi ini 6 ternyata bukan 903, jangan bilang dulu. Jangan bilang dulu tidak ketemu ya. Tapi geser dulu. Karena ini kan ada kemungkinan collision. Ya kan? Jadi tidak seindah yang tadi ya. Kalau tadi kan seindah semua nih. Karena semuanya masuk rata gitu ya. Semuanya bisa dapat tempat gitu. Enak. Tapi ternyata ini posisinya ini agak berbeda karena sudah ada tabrakan-tabrakan. Nah, kalau sudah ada sekali tabrakan, maka mungkin sistemnya bisa dengan cara mencatat gitu ya. Dicatat sudah terjadi tabrakan atau belum, atau sudah berapa kali tabrakan dan sebagainya bisa juga dicatat gitu. Supaya nanti bisa dipakai untuk pencarian dan penghapusan. Nah, ini contohnya. Kalau 903 itu belum pernah ada tabrakan sebenarnya ya. Kalau 903 itu belum pernah ada tabrakan, berarti bisa dipastikan itu memang nggak ada datanya. Benar nggak? Kalau belum pernah ada tabrakan, belum pernah tercatat ada tabrakan, belum pernah terjadi collision, 903 di hashing ternyata dapatnya 6, dan ternyata 6 itu adalah 226, berarti sudah tidak ada, udah pasti nggak ada. Wong tidak pernah terjadi tabrakan, belum pernah terjadi tabrakan. Jadi sistem bisa mencatat. Kalau memang sudah pernah terjadi tabrakan, maka tidak boleh menyerah dulu. Ya kan? Berarti dia harus nyari geser dulu gitu. Dan ternyata benar di indeks ke-8 ada 903 gitu. Paham ya? Jadi kalau belum pernah terjadi collision, pastikan itu pasti nggak ada. Karena belum pernah terjadi collision kan? Jadi sistemnya mencatat belum pernah terjadi collision, 903 ternyata 6. Bukan, berarti nggak ada. Nah, output kan tidak ada. Tapi kalau ternyata sudah pernah terjadi collision, maka tidak boleh langsung menyerah, langsung harus geser dulu. Dicari dulu sampai habis gitu ya. Karena ada kemungkinan di tempat yang kita nggak tahu. Oke? Terus kemudian mencari 561. 561 itu masuknya di 2 ya. Mencari di 2 itu. Ternyata ketemunya di indeks kedua nih 561. Ternyata sudah ada 431. Nah, kalau kalian belum mencatat tadi kejadian bahwa belum pernah terjadi collision, sebenarnya udah langsung bisa bilang oh nggak ada.
ya kan? Udah bisa bilang begitu. Tapi kalau Anda tidak mencatat terjadi collision, ya harus nyari dulu kan. Ya harus cari semua sampai habis. Ada nggak di mana posisi? Sebenarnya tidak ada ya, 561 sebenarnya tidak ada. Tapi karena Anda tidak tahu, tidak menyimpan informasi, maka harus nyari semuanya. Intinya nggak boleh menyerah karena ada kemungkinan tabrakan tadi. Makanya buatlah fungsi yang kalau bisa itu bisa meminimalkan terjadi collision. Paling gampang ya dicatat ya. Kalau sudah terjadi collision dicatat gitu aja. Kalau sudah dicatat ada, maka tidak boleh langsung mengatakan tidak ada. Gitu. Oke, nah ini contoh yang lain menghapus 226 ketemu 6 ya. Ini untuk yang penghapusan ya, untuk penghapusan mau menghapus key 226. Nah, ternyata 226 itu ketemu 6 ya kan? Dan ternyata ada ketemu langsung ini di sini kan 226. Oke, karena langsung ada, ini pertama loh, ini pertama. Dan ternyata ada, maka langsung aja delete gitu ya. Nah, itu kalau ternyata langsung ketemu, sudah beres. Tapi kalau ternyata tidak ada ya, ini contohnya untuk mencari key 903 ya, 903 ternyata juga 6. Padahal kosong. Ini kan tadinya nggak ada nih. Ini padahal tadinya kosong. Loh ini kok kosong? Ya kan? 903 ini ternyata ketemunya 6. Nih di sini. Ternyata kosong. Tapi ini bekasnya 226. Ya kan? Bekasnya 226 dihapus toh tadi. Bekasnya 226 dihapus. Berarti tidak boleh Anda mengatakan tidak ada gitu. Karena sudah pernah terjadi collision kan? 226 tadi itu sebenarnya collisionnya. Maka Anda kan berarti mencatat sistemnya sudah pernah terjadi collision, maka harus geser probing. Ya, digeser ternyata ketemu di 903 di sini, maka ini bisa juga dengan di delete, pasti kan di delete ya karena ini nilainya berarti di delete. Nah, bisa juga tadi pokoknya prinsipnya Anda harus menandai bahwa pernah terjadi collision gitu ya. Menandai bahwa itu pernah terjadi collision. Oke, jadi Anda bisa ditandai, kalau sudah ditandai maka nanti lebih aman gitu ya. Dan bisa dicari untuk pergeseran probing yang lain gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk prakteknya nanti di praktikum. Udah? Oke, jadi ditandai dulu ya, jangan langsung menyerah gitu ya. Jadi kalau sudah terjadi collision, maka harus ada tandanya. Dan kita harus nyari sampai memang semuanya dicari dulu gitu. Tapi kalau belum pernah terjadi collision, berarti pasti nggak ada. Oke, terus kemudian quadratic probing tadi muncul untuk mengatasi kekurangan dari linear probing ya. Karena linear probing tadi sebenarnya bisa membentuk cluster, ya kan? Kumpulan slot-slot yang geser ya. Kumpulan slot-slot yang karena pergeseran. Itu kan terjadi karena linear probing. Nabrak terus ya kan? Nabrak terus maka geser satu. Berarti berkumpul di situ semua kan? Ya enggak? Itu namanya cluster. Itu namanya primary cluster ya. Primary cluster yang terjadi karena cluster-cluster yang terjadi karena terjadi pergeseran tadi. Karena nabrak, maka gesernya satu gitu. Ya kan, misalnya ini posisinya nih. Di sini udah ada isinya, maka geser satu, berarti ada isinya lagi. Nabrak lagi, geser satu. Berarti kan ini posisi ini mengcluster kan. Ini kan mengumpul di sini ya. Nah, ini terjadi karena linear probing. Slot-slotnya itu akan terisi berurutan. Berarti kalau berurutan makin linear, artinya nanti kalau pakai linear probing lagi itu akan makin jauh ya, makin jauh makin lambat nyarinya. Akan menyebabkan terjadi peningkatan running time ya, naik ya, waktunya jadi lebih lama karena kan nyarinya tidak bisa sekali ketemu, tapi harus geser gitu. Termasuk delete-nya, ya kan? Delete-nya juga ketika nggak ada, belum tentu nggak ada, masih bisa geser. Nah, itu namanya primary cluster, yaitu cluster yang terbentuk dari nilai hash key karena terjadinya linear probing. Nah, quadratic probing ini berusaha untuk mengeliminasi primary cluster dengan menambah jaraknya. Jadi tidak terkumpul maksudnya. Tidak terkumpul di posisi yang jejeran ya, sebelahan gitu ya. Tidak terkumpul dengan menggunakan rumus
dikuadratkan atau pokoknya ada peningkatannya ya. I-nya ini bertambah nih. Tadi kan I-nya itu kan 1 kan? Ini kan tadinya I-nya 1 tambah 1 tambah 1 begitu ya. Nah, kalau ini pakai kuadrat. Oke, langkah probing ini akan selalu dikuadratkan. Oke, gitu ya. Jadi nanti akan gesernya itu tetap geser, namanya nabrak itu tetap geser, tapi gesernya itu tidak 1 tapi 1 mungkin 2 4 gitu gesernya. Terus 8 ya dan seterusnya. Nah, ini bisa pakai urutan lompatnya ya. 1 4 9 gitu ya. 16 dan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 2, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, terus kemudian 4 kuadrat 16 dan seterusnya, berarti gesernya per kuadratnya, melompat-lompat ya. Jadi tidak mengumpul kan. Tapi tetap kalau tabrakan terus-menerus, kuadratiknya dipakai terus-menerus, pasti tetap akan terjadi klaster walaupun klasternya tidak nempel gitu ya, tidak bersebelahan gitu. Tapi tetap akan ada klasternya. Itu namanya secondary clustering. Lebih baik daripada primary clustering gitu ya. Nah, ini contoh menambah nilai 3 ya, menambah nilai 3 pada hash table. Ini pertama 18 dulu ya. 18 dulu di posisi 18 modulus 7 ya. 18 modulus 7 itu adalah di posisi keempat. Ya. Terus kemudian menambah data 3 ya, ini menambah data 3 modulus 7, ini juga di posisi ketiga ya. Oke, nggak masalah ya. Ini bisa ya jalannya. Terus kemudian menambah nilai 38. Nah, ini 38. Nah, 38 di modulus 7 ternyata 3 juga. Oke. Nah, ini ya. Ternyata di sini juga nih 38. Nah, oke, berarti kita melakukan quadratic probing. Quadratic probing pertama adalah 1 kuadrat. Berarti 1. Geser 1. Ternyata 18. Nabrak lagi. Nggak bisa ya. Maka quadratic probing berikutnya adalah geser 4. Ya. Geser 4 plus 4. Oke, ternyata di sini. Jadi bukan geser dari posisi 18 loh. Tapi dari posisi tetap 3 ya. Jadi dicoba istilahnya. Dia nyoba geser 1, oh nabrak. Ya udah geser 4. Nanti kalau geser 4 nabrak lagi berarti geser 9. Gitu. Jadi kan tidak bersebelahan ya, tidak bersebelahan. Nah, seperti itu. Terus kemudian jika ada 2 key memiliki posisi awal yang sama, maka urutan probe mereka juga sama ya. Jadi misalnya semuanya nabrak di sini terus nih. Nabrak di sini terus ya. Di posisi ini terus. Maka probingnya tetap 1, 4, berapa 8 dan seterusnya 9 ya. Terus kemudian 16 itu tetap sama gitu. Jadi kalau misalnya nabraknya di sini terus, itu nanti pasti penempatannya 18 terus di sini. Terus nanti nambah lagi, posisinya kan segitu terus ya. Karena kan memang rumusnya sama. Jadi akan terjadi urutan probe yang sama. Akan membentuk klaster juga gitu ya. Akan membentuk klaster juga. Jadi quadratic probing ini juga memiliki problem. Yaitu membentuk klaster juga, tapi klasternya tidak berderetan persis gitu ya. Tidak berderetan persis, maka disebut dengan secondary cluster. Tidak separah primary cluster. Jadi lebih cepat pencariannya, masih lebih cepat gitu ya. Dan posisi-posisi lain masih bisa ditempati oleh data lain. Oke, terus teknik ketiga adalah double hashing. Sekarang jam berapa? Wah, sudah hampir. Ini saya cepat ya, maaf ya, saya harus cepat. Untuk masalah yang ketiga itu adalah untuk double hashing, yaitu mengatasi masalah secondary clustering tadi, yaitu dengan cara melakukan hashing sebanyak 2 kali, ya 2 kali. Jadi hash yang pertama dicoba, terus kemudian ada hash kedua, yaitu hash key ditambah HP key modulus M. Ini namanya double hashing. Bisa juga triple hashing, ya bisa juga 4 kali juga bisa ya. Pokoknya intinya mencari supaya nggak nabrak gitu. Tapi ini dalam satu rumus loh, bukan diulang-ulang tapi dalam satu rumus. Oke, ini adalah hash function kedua ya. Jadi menentukan slot kalau nabrak yang keduanya di mana. Contoh menambah data 21. 21 modulus 7 itu ternyata adalah 0 ya. 21 modulus 7 itu 0 dan sudah ada angka 14. Sudah ada angka 14. Oke, terus kemudian dia di modulus 5 lagi ya. Karena ini kan
double hashing ya. Double hashing ini maka ada dua rumus kan, ada dua rumus. Pertama modulus 7, modulus 5. Berarti pertama modulus 7-nya 0, terus kemudian 21 di modulus 5 juga 1. Nah, akhirnya dapat nih di sini. Oke, berarti dalam satu kali rumus yaitu H21 itu isinya 2 langkah gitu ya. Jadi langsung ketemu 1 gitu. Nanti dijumlahkan misalnya ya, dijumlahkan. Bisa dijumlahkan, bisa tidak ya. Itu bisa dijumlahkan, bisa tidak. Bisa juga dipakai ya hashing kedua saja bisa juga ya. Atau dijumlahkan juga bisa. Kalau rumus tadi dijumlahkan ya. Iya, dijumlahkan ya yang tadi ya. Jadi ini jumlahkan, hasilnya 1. Oke, jadi double hashing begitu. Tidak seperti pakai kuadratik dan tidak pakai linier. Nah, terus menambah 4. Nah, jika kita insert 4, kita probe dengan urutan, ini kan 4 pertama ya. 4 itu sudah ada ya. Ini mana? Pertama 4 itu tadi berapa? 4 itu 4 modulus 7 4, terus kemudian 4 modulus 5 4 juga ya. Berarti di posisi keempat ini ternyata sudah ada 18. Terus kemudian kita probing probingnya ditambah. Ini kan ternyata apa tapi ternyata ini kan 2 kali pun tetap nabrak ya. Bentar, sorry. Saya tadi keliru. 4 modulus 7 sama dengan 4. Terus 4 modulus 5 sama dengan 4. Sama dengan 4. 4 sama 4 8 ya. Oh, enggak ada ya di sini. 4 modulus 7 sama dengan 4. 4 modulus 5 sama dengan 4. 4 tambah 4, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di sini ya. Nah, 8 ini ternyata 21 ada lagi, terus kemudian geser lagi dan seterusnya. Jadi, apa namanya, ini berarti tetap akan terjadi tabrakan terus-menerus ya, walaupun ada double hashing. Oke, juga sama untuk 35 ya. Ini kalau menambah data 35 itu ternyata ketika kita menambah 35 modulus 7 itu adalah 0 ya. 35 modulus 7 itu 0 di sini. Lalu kemudian 35 modulus 5 itu juga 0. Nah, muter-muter di sini terus nih. Ya, muter-muter di sini terus. Nah, ini hashing seperti ini 0 ditambah 0 hasilnya ya 0 ya. Muter-muter di sini terus. Jadi tidak akan pernah tercapai ya tempatnya. Jadi tidak baik. Jadi hati-hati untuk masalah double hashing. Jadi rumusnya memang benar-benar harus bagus. Oke, sudah. Nah, bisa juga untuk memecahkan problem ini ubah function hash function yang kedua ditambah 1. Itu bisa juga ya dengan menggunakan 5 dikurangi Q modulus 5 atau Q modulus 5 plus 1. Itu bisa juga ya. Jadi diubah dulu supaya tidak menghasilkan posisi yang sama terus-menerus. Itu double hashing. Terus yang terakhir yang paling menarik adalah spirit chaining. Ya, jadi spirit chaining ini menggunakan linked list ya, menggunakan linked list. Jadi kalau kita mau menambah nilai 14 gitu ya, dengan menggunakan hashing biasa, hashing modulus, itu ternyata kan di posisi ke 0 ya. Nah, terus kemudian 21 kita masukkan. 21 kan kalau di modulus 7 juga 0. Nah, ternyata nabrak. Nah, kalau nabrak berarti caranya pakai spirit chaining. Jadi Anda tinggal menciptakan linked list di belakangnya. Jadi seperti geser, ya sama seperti geser ke sampingnya, tapi kalau ini ke kanannya. Jadi modelnya adalah dengan menciptakan linked list. Maka akan menjadi antrian terus-menerus. Jadi ketika Anda mencari angka 21, 21 modulus 7, hasilnya 0, di posisi ke 0, itu ternyata bukan 21, maka Anda tinggal linear search bisa, atau pakai binary search bisa, ke kanan. Ya, dan ini bisa ketemu juga, oh ini di sini ketemu. Gitu. Delete juga bisa karena ini linked list berarti bisa di none kan. Nanti nyambungnya ke sini ya. Nah, ini pakai spirit chaining. Jadi rantainya itu di belakangnya ya, di belakangnya. Modelnya seperti itu. Oke, sudah. Itu adalah materi tentang searching dan hashing untuk kelas, dan minggu depan mulai masuk ke bagian akhir dari
struktur data, yaitu tree ya dan binary tree ya, binary tree. Jadi itu nanti ini agak berbeda dengan linked list, tapi konsepnya mirip ya. Tree bisa dibuat dengan list, bisa juga dibuat dengan linked list. Jadi bisa dua, bisa pakai linked list atau list. Lalu kemudian bentuknya mirip lebih ke hierarki ya, jadi modelnya mirip graph, berbentuk graph gitu ya. Jadi nanti ini agak berbeda dengan struktur data yang lain yang biasanya linear semua ya. Nah kalau ini berbentuk hierarki. Dan tree banyak digunakan di dalam pemrograman ya, bisa dipakai untuk pencarian dan sebagainya, mempercepat game juga banyak yang menggunakan tree. Ya, catur dan sebagainya juga bisa, minimax algoritma dan sebagainya juga banyak menggunakan tree. Oke, mungkin dari saya seperti itu dulu karena waktunya juga. Mungkin pertanyaannya bisa diajukan pada saat itu ya, pada saat praktikum. Pak Yuan ada tambahan? Sudah oke. Ya, udah oke. Oke, berarti itu nanti bertemu di praktikum. Dari saya cukup sekian. Apakah ikhlas sudah bisa diakses? Saya nggak tahu. Belum sepertinya, Pak. Belum ya, belum Pak. bisa. Berarti nanti akan saya generate report dari sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin karena ini tanpa ada ikhlas, jadi saya harus screenshot ya. Sebentar. Saya stop sharing dulu. Bukti nyata ya, bukti otentik ya. Jadi tolong dinyalakan videonya. Bentar, saya cari capture-annya. Jangan lupa mengisi EKI ya, EKI UKDW ya. Nanti kalian dicekal ya. Tapi kalau sekarang mungkin dalam kondisi internetnya lagi bermasalah, mungkin nggak bisa. Mungkin besok kalau sudah nyala lagi, EKI UKDW mungkin bisa diakses. Saya harus capture 2 kali. Sebentar, saya ini halaman pertama dulu. Lalu halaman kedua, 3 kali, sorry maaf, 3 kali, karena ini 3 halaman. Ini halaman ketiga, terakhir. Oke, sudah semua. Terima kasih semuanya. Selamat belajar, Terima kasih, semoga bisa Terima kasih, memahami. Pak. Terima kasih, Pak. Saya stop. Terima kasih, Pak.